diberkati dengan para pelayan, para pendeta. Saya perkenalkan para hamba Tuhan. Pertama Bapak Pendeta Ardi dari Semarangkir, silakan Bapak. Ya, beliau dari Gereja Sahabat Indonesia. Kemudian Ibu Pendeta Ivon Tarore Robati, silakan, semua tahu toh. Silakan, boleh Ibu berdiri. Beliau KMJ di GBB Philadelphia di Taro. Kemudian yang terkasih sekarang senamnya Opa Emi, Opa Emeritus. Ada Opa Emi, ini ada Opa Emi. Itu ini apa namanya, bertabur biasa bilang gitu. Sedangkan Pak Pendeta Charles Timbule, beliau adalah sebagai ketua yayasan bertabur ya. Saya ketua umum. Ya, terima kasih bersama Ibu. Kemudian pelayan firman hambanya Bapak Pendeta Rudi Redehena, silakan Bapak. Ya, beliau juga ketua GPI kemarin sama-sama dengan kami di Papua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak. Terbiasa di Papua jadi panggil Bapak di Mama Pendeta. Begitu toh. Kemudian saya juga perlu perkenalkan diri, ibadah syukur suka baca Alkitab. Yang mewakili DPP Paulus silakan Pak Mayus. Kawan-kawan masih menyusul toh? Ya. Kemudian Karis nanti menyusul dari Evata of. Ada lagi Naraima yang baca Alkitab, silakan. Beberapa kali putaran, Pak Dokter udah 2 kali, sudah piagam. Puni 2, Puni. Pak Kosek 2, sudah. Semua itu sudah berkali-kali. Itu dan saya perkenalkan tim Yayasan Bertabur, silakan berdiri Bapak Ibu. Pak Pembina silakan. Tim, ya. Ini anggota tim berdiri. Bertabur Bapak. Bapak bertabur toh? Nah, Pak Pembina, kemudian siapa lagi? Sudah? Itu Pak Michael Suriko, adik kita ini andalan. Kalau ada YouTube-nya Bertabur beliau yang bikin. Dia kan Ferry Lukulalan dan Ibu Penatua Ibu Olga Manalu, Bapak ada di Ibu Panjaitan, Nyonya Panjaitan Manalu, Nyonya Mendrova. Kayaknya suami-suami perlu dampingi. Mana itu suami-suami Mendrova dan nah, mana Opung Doli Sitorus? Di depan itu. Ya, kalau nggak kasih izin nggak melayani. Mana bapak-bapak? Sepatu sebelum naik, mana? 3 orang. Mari bapak-bapak. Mari. 3 sini. Kemudian Pak Pembina, suami saya, silakan Pak Pembina. Nah, mari bapak-bapak. Nah, ini Pak Sitorus. Beliau sampai Nusa Kambangan ini. Pak Panjaitan, Pak Mendrova. Terima kasih karena mereka lah yang memberi keluasan bagi para ibu-ibu untuk melayani. Itu dari kami tim multimedia, ada Pak Ferry Lukulalan, pertandingan ada? Oh, jadi Marta. Sama Ica dan semua pemuda. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan, dan juga ada saudara kita Ibu Fitri, Pak Seng, silakan berdiri. Ya, beliau ini Bapak Ibu, ini yang mereka yang punya travel Yerusalem. Jadi kalau di Yerusalem, beliau itu suami istri memberangkatkan saya 12 kali. Ini orangnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Dan kita akan mulai ibadah. Kita akan mulai ibadah. Ada Bapak Ibu. Persiapannya seluruh anggota Bertabur. Bro, silakan. Selamat malam seluruh anggota Bertabur. Mari berdiri. Anggota Bertabur berdiri. Kita akan membaca seluruh anggota Bertabur. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur
sampai kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang. Kita akan menyanyikan dari NKB. Kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari NKB 71. NKB 7. Baik 3. NKB 7. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala seraphim kerubim pujilah Dia, bersabdalah namanya, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, menghapuskan Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam ini kami bisa bersekutu bersama dengan Yayasan Tabur. Kami alaskan ibadah syukur malam ini dari awal pertengahan sampai akhir. Jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah yang Maha Tinggi menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Mazmur pujian kita akan mengucapkannya secara berbahasa dari Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan dialah kita, umat-Nya dalam kawan domba. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kita naikkan pujian NKB 133 yang pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah. syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman.
dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, keluarga besar bertabur dan grup suka baca Alkitab. Malam ini bersatu hati untuk membaca dan merenungkan sabdamu, juga sharing pengalaman iman. Tuntun kami dalam bacaan firman yang kami akan baca dan renungkan ini, dan biarlah melalui Roh Kudus kami memahaminya dan dapat melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, saya membaca Mazmur 121 bagi kita. Mazmur 121. Kita membacanya secara bersih ganti. Saya mulai ayat pertama, Ibu kedua, dan seterusnya bergantian. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita pernah mendengar seorang penginjil besar yang bernama Robert Morrison. Dia ini penginjil perintis di Cina. Pada saat dia akan ke sana, orang-orang itu meragukan dia. Apakah dia bisa berhasil? Apalagi Pak penginjil ini belum memahami betul budaya orang Cina. Dia sudah mau ke sana, sudah beli tiket, mau pergi menginjil di sana. Dia diragukan. Ya. Teman-temannya, orang-orang yang kenal dengan dia berkata, "Hai Robert, apakah kamu yakin kamu bisa berhasil?" Lalu sang penginjil berkata, "Saya percaya dengan kekuatanku sendiri aku tidak akan berhasil. Tetapi aku pasti berhasil karena ada kekuatan Allah bersama denganku. Bahwa Tuhan sendiri akan melakukan sesuatu di sana sehingga banyak orang yang dapat menerima berita Injil yang dibawanya." Nah, Bapak, itulah pengalaman seorang Robert Morrison ketika akan datang ke Cina. Diawali dengan tantangan.
Orang-orang meragukan dia. Orang-orang tidak yakin bahwa dia bisa sukses membawa orang-orang Cina untuk dapat menerima kabar sukacita. Tetapi Robert katakan, oh, ini dengan kata-kata saya sendiri saya terjemahkan. Ini bukan pekerjaanku, ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, maka pasti ada hasil. Kira-kira kalau pakai kata-kata seperti itu. Kalau Tuhan yang bekerja, tentu saja Dia akan melindungi umatnya. Ya, bagaikan kalau kita perhatikan ketika bangsa ini keluar dari Mesir, Tuhan menuntun mereka di waktu siang dengan tiang awan, di waktu malam dengan tiang api. Tiang api, tiang awan tidak pernah beralih. Mereka tetap berjalan. Ketika mereka melihat tiang awan dan tiang api, itu pertanda bahwa Tuhan hadir. Jadi Robert Morrison pun percaya bahwa Tuhan hadir dalam pelayanannya. Begitu juga kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan bertabur ini. Dan kalau Dia hadir, maka pasti segalanya akan berjalan dalam tuntunannya. Pasti ada hasil. Nah, itu pengantar. Sekarang kita lihat bacaan kita. Bangsa Israel itu senantiasa pada hari-hari raya tertentu orang Yahudi, mereka akan berbondong-bondong dari berbagai belahan dunia datang berkumpul di Yerusalem. Nah, untuk ke Yerusalem mereka harus berjalan kaki. Mereka harus melewati gunung yang terjal. Dan di balik gunung itu biasanya ada para penyamun, ada orang jahat, ada juga binatang-binatang buas, ular-ular berbisa yang bisa menerkam mereka. Mereka bisa mati dalam perjalanan. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, semangat bangsa ini tidak pudar. Mereka berjalan terus sambil menatap. Kalau kita lihat dalam pujian ini, syair ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Memang daerah Timur Tengah Israel itu gunung-gunung. Ya, bagi Bapak Ibu yang pernah ke sana ya, Pendeta Lucy sudah beberapa kali ya, bersama dengan grupnya siapa Pak? Boleh Pak? Pak Samuel dan Bu Fitri pasti sudah tahu ya, gunung-gunung terjal, apalagi kalau mau naik Sinai. Tapi saya dengar info terakhir, jangan untuk naik ke gunung itu sudah bikin harus. Kalau dulu kami itu masih dengan unta, masih takut-takut. Sekarang sudah diratakan bagus. Info terakhir yang saya dapat. Ya. Nah, daerah yang seperti itu, bangsa ini ketika dalam perjalanan dia cuma bertanya-tanya dalam hatinya, aduh, kalau sesuatu terjadi denganku, bagaimana ya? Sambil menatap gunung-gunung. Nah, itu sebabnya kita baca di sini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu dijawab di situ, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini jawaban iman bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Saya ingat percakapan saya dengan Bu Lucy di Papua, ya. Ibu mengingatkan saya untuk mencapai sesuatu. Jadi ada contoh dulu ya, ada contoh yang kita beritahu. Saya tidak perlu cerita itu.
Tapi untuk bisa dapat itu perlu doa dan doa dan doa. Ini ternyata malam ini baru saya tahu bahwa ternyata doa dan doa yang ini bertabur ini sehingga bisa melihat peluang-peluang yang Tuhan sediakan. Ibu bilang begitu, doa dan doa dan doa. Berarti ada harap, ada keyakinan iman. Dan inilah yang dimiliki oleh bangsa yang berjalan ini. Bahwa hanya Tuhan penolong mereka. Ya, Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan di situ dijelaskan Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan digambarkan sebagai penjaga, tidak terlelap. Satpam kita, ya, Bapak Ibu yang punya satpam, perhatikan pada jam-jam tertentu dia tertidur kalau dia sudah lemah. Tetapi Tuhan yang dilukiskan di sini adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Artinya dia ada bersama dengan umatnya. Dia tahu apa yang mereka gumuli. Dia tahu mereka sekarang berada dalam perjalanan seperti apa, dari mana menuju ke mana. Dia tahu seperti itu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan sebagai penjaga yang menaungi umat. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Dan ini mau menggambarkan tantangan alam bagi mereka dalam perjalanan itu. Dia akan menjaga mereka terhadap segala bahaya yang tadi saya katakan. Ada banyak ular berbisa, ada banyak penyamun, perampok yang bisa saja mengganggu mereka dan bisa mengancam nyawa mereka. Tapi Tuhan meyakinkan mereka di sini dengan mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya dan akan menjaga nyawa. Terakhir ayat 8 ini naik. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini bagai kesimpulan dari ayat ini. Tuhan menjaga keluar. Hidup ini kan keluar masuk. Habis satu persoalan ada lagi. Habis ini ada ini lagi. Habis ini ada lagi. Dan seterusnya. Tetapi poinnya adalah bahwa Tuhan menjaga, menyertai, melindungi umatnya dalam perjalanan hidup ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, Yayasan Bertabur, itulah sedikit penjelasan Mazmur 121. Bagaimana ini dikonkretkan dalam hidup kita? Tidak usah jauh-jauh, dari yang bertabur aja lah. Perjalanan 1 tahun ini, ya, sudah kita jalani. Ya. Ada Pak Ketua, Ibu sebagai Ketua Umum. Kalau Pak Charles, Pak Ketua juga. Ya. Ibu juga ada di situ, ibu-ibu yang baju kuning juga ada di situ. 1 tahun perjalanan kita. Siapa yang tolong? Siapa yang jaga? Siapa yang membuat berhasil? Siapa yang buat sukses? Siapa yang buat bahagia? Tuhan. Dia jaga, dia lindungi. Itu iman dari pengharapan kita. Tetapi ketika kita beriman dan berpengharapan, tidak berarti lalu hidup ini fine-fine saja. Wah, ada juga liku-liku. Sebagaimana bangsa Israel dalam perjalanan menuju Yerusalem, ada tantangan yang mereka hadapi, nyamuk, ada ular berbisa, tantangan alam. Kita juga mengalami hal yang sama. Dan dalam iman dan pengharapan pada Tuhan, Ibu Pendeta Lucy punya moto itu berdoa, berdoa dan berdoa. Itulah sehingga Bertabur bisa melewati tahun pelayanan 2023 dengan segala baik. Ya. Jadi sudah sampai di tahun 2023 dengan semua kegiatan pelayanannya. Tinggal nanti kita evaluasi, lalu kita lihat mana yang perlu diperbaiki, mana yang harus digarisbawahi dan menjadi contoh.
Ya, keluarga ini juga mengucap syukur, ya, khususnya Bu Lucy dalam pelayanan di Eropa, Belgia, Jerman, dan Belanda. Terakhir Papua kemarin bersama dengan kami dari GPI, dan puji Tuhan saya monitor terus kali ke Sulawesi, harus kembali ke Maluku, harus kembali ke Kupang, dan berbagai daerah. Saya monitor, puji Tuhan, mereka semua sudah tiba dengan selamat. Ya, itu semua juga hasil dari doa kita, iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi Ibu Lucy dalam pelayanannya di Eropa sudah berjalan dengan baik, anak sudah bekerja. Ini saya dapat ini. Nah, sebetulnya dia anak-anak sudah bekerja, dan puji syukur juga Bapak dan Ibu, hanya Bapak dan Ibu yang tahu saja. Hanya Bapak dan Ibu yang tahu saja. 10 tahun mereka kawin, puji syukur. Berapa lama perjalanan ini Pak? 30 lebih. Tapi Bapak kelihatannya awet muda. Ibu juga tetap awet muda dan cantik. Karena apa Pak? Karena pendampingnya seorang pendeta yang selalu menabur firman Tuhan dalam kehidupan keluarga ini, sehingga Tuhan jaga dan dipulih. Berapa Pak? 34 tahun. 34 tahun. Nah, luar biasa Pak. Apa yang mau kita katakan? Hanya pujian, syukur pada Tuhan. Kalau bukan Dia tidak seperti ini. Dan ayat 8 tadi bisa kita garis bawahi. Tuhan menjaga keluar, masuk keluarga hadiah bela. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Itu juga yang kita alami Bapak Ibu. Saya pribadi, Bapak Ibu semua juga mengalami perlindungan Tuhan. Keluar masuk hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Itu inti syukur kita, dan inti syukur dari baik Bapak Ibu. Ini renungan belum selesai, sudah panjang kayak begini, belum selesai, karena harus disertai dengan sharing. Nah ini bagusnya bagaimana Bu Pendeta, lanjut ya. Jadi itu tadi itu dasarnya saja, kemudian nanti akan dilanjut sharingnya oleh Bu Pendeta, Bupati, kemudian Pak Pendeta Simulaki, kemudian Ibu Bapak Pendeta Charles, dan juga Ibu Lucy. Baik, saya serahkan mic ini ke Bu Ibu. Ya, baik. Tadi diambil dari Mazmur ya, dari lama. Kemudian yang diberikan kepada saya khusus satu ayat dari Filipi 2 ayat 5. Bisa kita semua buka Alkitabnya. Filipi 2 ayat yang kelima. Kalau semua sudah mendapatkannya, mari kita bacakan bersama-sama. Filipi 2 ayat 5. 1, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menanam pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, temanya ini apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Saya kira Paulus, ini kan yang nulis Paulus ya, pada jemaat Filipi.
itu tidak, kalau orang Surabaya bilang tidak ujuk-ujuk gitu, tidak serta-merta tiba-tiba dia ngomong seperti ini, gitu ya. Tentu ada latar belakangnya, ada pengalamannya, ada sesuatu yang Paulus lihat di dalam kehidupan jemaat di Filipi, gitu ya. Filipi ini kan hanya 4 pasal, dan kalau saya baca saya berkali-kali juga sih baca Filipi ini karena cuma 4 pasal. Setiap kali baca Filipi saya baca lagi, gitu ya. Nah, ternyata surat Filipi itu dikatakan sebagai surat sukacita. Kenapa? Karena ada 14 kali dari pasal 1 sampai dengan 4 itu Paulus katakan bersukacita dengan Tuhan, gitu ya. Nah, tadi seperti saya katakan, pertanyaannya kenapa Paulus ini menekankan hal seperti itu kepada jemaat di Filipi? Rupanya memang ada banyak tantangan dari luar, dari dalam, dari para pelayan juga. Di situ di pasal 4 Paulus bicara tentang Eike, tentang Elia, tentang Sojugos, gitu ya. Dia ingatkan tentang para pelayan juga, bagaimana seharusnya melayani jemaat di Filipi. Nah, salah satunya adalah di pasal 2 ini, gitu. Jadi sekali lagi, kenapa Paulus menekankan bahwa kalau di ayat 5 itu dikatakan supaya taruh semua apapun itu dalam pikiran dan perasaan Kristus. Rupa-rupanya ada juga baik pelayan maupun jemaat yang tidak taruh itu dalam pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya ada terjadi gesekan, tantangan di antara mereka. Sehingga Paulus di ayat sebelumnya katakan supaya kamu sehati, ya, dalam satu kasih. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi rupa-rupanya ada banyak tantangan yang dihadapi di sini. Tapi Paulus katakan taruh semua itu dalam pikiran dan perasaan Kristus. Apapun, kalau kita taruh itu di dalam pikiran dan perasaan Kristus, tidak ada yang tidak bisa membuat kita bersukacita. Bahkan dikatakan kenapa taruh dalam pikiran Kristus? Karena Kristus sendiri merendahkan diri sampai, ya, dikatakan sampai di dalam maut. Untuk apa? Supaya kita bisa melayani, supaya kita bisa bersekutu, bisa bersukacita. Pada dasarnya sebenarnya situasi kondisi yang dialami oleh Paulus ini saat itu dia tidak bersukacita, karena dia ada di penjara. Dia dibatasi oleh tembok penjara. Bahkan kalau saya pilih Bapak Israel itu katanya dulu Paulus itu di kakinya dibelenggu, gitu ya. Tidak bebas gitu aja gitu. Tapi dia di kakinya dibelenggu dan juga tangannya. Tapi dari sinilah sebenarnya kita lihat bahwa sukacita Kristiani itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saja. Ya, sukacita Kristiani itu adalah bagaimana kalau kita menaruh semua itu dalam pikiran dan perasaan Kristus. Dan itulah yang Paulus maksudkan dalam bacaan ini. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Ada kerendahan hati, ya, belajar dari pengorbanan Yesus, belajar dari bagaimana Yesus mengampuni, mengasihi, dan mempertaruhkan dirinya untuk keselamatan kita. Dan itulah sebenarnya yang Paulus maksudkan dari orang-orang di Filipi, tetapi juga bagi kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Filipi atau juga kepada kita, para penginjil pada waktu itu, juga jemaat pada waktu itu, jangan kita itu menjadi orang Kristen yang hanya berbicara tentang Kristus, ya, tentang perjanjian lama, tentang perjanjian baru. Mungkin ada yang sudah berkali-kali
kita diingatkan jangan hanya berbicara tentang dia, tetapi harus berbicara dengan Kristus. Ya. Kalau kita bicara dengan Kristus berarti kita melihat apapun yang kita lakukan itu kita mau taruh semua dalam pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Maka disitulah sebenarnya pertolongan Tuhan itu akan datang bagi kita. Ya, itu mungkin seperti Paulus dalam penjara, ya, ternyata sukacitanya itu menembus melewati tembok-tembok penjara sampai ke jemaat Filipi, sampai ke kita di sini. Karena apa? Karena Paulus taruh semua itu dalam pikiran dan perasaan Kristus. Kalau dia hanya bersandar pada pikiran dan perasaannya, dia pasti kecewa. Mungkin dia komplain dia, aku ini sudah melayani bertahun-tahun, aku sudah berkorban, tapi kok aku dipenjarakan, dan ada yang menyelamatkan aku. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga mungkin dalam melayani menghadapi hal seperti ini. Tapi kalau kita tahu, betul kita tahu itu dalam pikiran dan perasaan Kristus, maka kita akan enjoy melakukan pekerjaan pelayanan ini. Kita akan enjoy memberitakan pada sukacita ini. Kita tidak akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di depan kita, karena kita tahu, karena kita serahkan apapun itu dalam pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Itu satu ayat mengenai yang lain. Jadi dalam sekali tapi apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi mari kita jangan hanya berbicara tentang Yesus, tapi selalu membangun relasi kita dengan Dia. Lewat doa, lewat perubahan diri, lewat rasa syukur, lewat perjalanan iman kita juga bertambah, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Pengalaman dari rekan-rekan yang tabur saya sering dengar, kadang-kadang mungkin sepertinya wah mungkin tidak bisa dijalani, susah. Tapi kalau kita taruh semua dalam pikiran dan perasaan Kristus, tidak ada yang tidak bisa kita jalani dalam pelayanan kita. Ini ya, Bapak Ibu. Saya senang juga. Ini saya udah lama nih Pak Pendeta. Ini jemaat juga. Iya, mereka sudah mantan pindah. Iya, jadi Pak dulu dia pasti ingat dulu ya pengalaman itu bahwa sebentar lagi saya mau pensiun ini Pak. Tapi saya tetap percaya, ya, tetap saya percaya bahwa Tuhan akan sediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dengan cara Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan perasaan Tuhan. Kalau hanya dengan perasaan dan pikiran kita saja, rasanya emang bisa ini semuanya jalan, ya kan? Nah ini bertaburis. Tapi saya selalu percaya, ya, bahwa kita tidak usah memperhitungkan apapun. Tapi Tuhan yang akan memperhitungkan itu dengan cara Tuhan. Udah ya, asalkan kita tidak saja berbicara tentang Dia, tapi dengan Dia setiap waktu, setiap saat, setiap jam di dalam kehidupan ini. Tuhan yang berkati kita semua. Terima kasih. Pendeta, mari Pak. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, secara khusus Bapak Haryanja dengan Ibu Pendeta, rekan-rekan pendeta dan juga Ibu Bapak Jemaat Okumenis Penabur, bertabur, gitu ya, bertabur ya, dikasih Tuhan Yesus. Salam. Saya perkenalkan lebih jauh diri saya Pendeta Arbiter Sumurangkir dari Gereja Jemaat Kecil Gereja Sahabat di Indonesia
anggota PDIK 76. Tetapi saya lebih senang aku sebagai pendeta pengajar, karena saya adalah aktif dalam dunia pendidikan. Saya selama ini berkecimpung dalam pendidikan di PSKD dan lebih kurang 30 tahun di PSKD, dan pernah menjadi kepala sekolah di PSKD di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Iya, saya di sana 7 tahun saya kepala sekolah. Alumni ya, nah itu berarti ya. Dan juga di PSKD 3 di depan Jalan Kiri 1, dan juga sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia selama lebih kurang 30 tahun. Istri saya ada di foto, silakan berdiri. Nah, Meneta Bu Hede. Jadi dia adalah percampuran budaya yang begitu indah ya, begitu indah, putra Batak dengan dari Sangihe Malau, Sangihe Talau dengan Manado. Hampir sama dengan Pak Harian Jalan. Pak Harian juga dapat dari NTT Manado, jadi persis begitu. Jadi anak-anak kami jadi anak ini namanya anak Indonesia. Baik Ibu Bapak, saya ditawarkan oleh Ibu Pendeta Lucy untuk berbagi sharing tentang 4 poin tadi. Jadi bagus-bagus ini semua. Dan saya juga sedikit agak grogi juga karena di depan banyak senior-senior saya di sini. Nah, tetapi saya pilih hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Filipi 1 dan 21. Saya senang memilih ini, kenapa? Karena persoalannya adalah bagaimana sebenarnya seorang Kristen melihat kematian. Biasanya kalau seseorang melihat kematian itu cenderung menakutkan, karena seolah-olah sudah hilang segala sesuatunya. Lalu bagaimana juga dengan orang non-Kristen melihat hal itu? Kita melihat, mungkin mereka melihat dari kaitannya dengan masalah budaya, bahwa ketika seorang hidup, ya hiduplah di dunia, habis itu selesai persoalan. Tetapi bagi orang Kristen, bagaimana kita melihat kematian? Saya tertarik melirik karena pernah saya jumpai seorang pendeta, waktu saya masih remaja, saya berjumpa dengan seorang pendeta yang takut dengan kematian. Jadi dia adalah salah seorang pendeta GKP di Sumatera Utara. Kalau dia pergi melayani di luar kota itu agak kepedesaan, dia bawa tas, ada jubah di situ, dan juga ada di situ pisau ditaruh, pisau di dalam tas itu. Saya tanya kenapa itu ada pisau? Begini deh katanya, kalau tengah jalan itu kan seram itu, kalau nanti ada yang mengganggu saya bagaimana katanya? Saya harus lawan. Saya bilang kan bukan ada malaikat itu menjaga anak Tuhan. Akhirnya pendeta ini kelihatannya belum berubah sikap, sekalipun dia sudah sekolah teologi dan juga sudah melayani, tapi rasa ketakutan itu ada, takut mati. Nah, wah, kalau begitu bagaimana ini? Dan ayat ini mengingatkan kita, hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Inilah suatu komitmen, keputusan komitmen daripada Paulus melihat kehidupan, bahwa bagi dia hidup itu adalah Kristus dan mati adalah untung. Kalau dalam Kristus, bahwa sebenarnya tidak persoalan. Hidup atau mati dalam tangan Tuhan. Nah, persoalan pendeta tadi saya akhir hidupnya apa? Dia melayani suatu jemaat di kota, rupanya kini cepat pindah ke suatu jemaat yang lebih bagus, dan setelah SK dari sini dia muncul, dia cepat-cepat minta kepada pendeta yang bertugas di situ supaya cepat-cepat pindah ke rumah pendeta. Entah apa yang terjadi, sepulang dari situ tidak lama ditemukan dia meninggal secara tragis di kebun. Mengerikan. Jadi itulah kelihatannya kehidupan dari banyak orang di dalam kehidupan ini. Tetapi
Ini firman Tuhan ini mengingatkan kita, dan sebenarnya jawabannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi tentang persoalan hidup ini. Sebenarnya kalau kita sudah dalam Tuhan dan terus tidak perlu yang ditakutkan lagi. Keluar masuknya sudah dijaga oleh Tuhan, jadi tidak ada persoalan lagi. Kalaupun tubuh kita sudah selesai, sudah nafas sudah selesai, berarti hari tinggal pindah ke rumah Bapa di surga, roh kita, dan sementara tubuh kita di tanah sebentar. Nah, saya melihat kembali dari mana Paulus melihat dasarnya ini membuat suatu keputusan seperti ini. Sementara dia adalah juga seorang agama Yahudi atau Farisi, dari Farisi dia menjadi seorang Kristen. Saya melihat dia referensi yang dia pakai terjumpaman dengan Tuhan Yesus, dan juga dalam kitab Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Lalu dalam kitab Yohanes 11 ayat 25-26 apa dikatakan sendiri Bapak? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Iya, jadi sudah mati. Berarti di dalam Tuhan tidak ada kematian. Siapa yang sudah mati dalam Tuhan dia akan hidup walaupun di surga. Saya melihat ini menjadi kata-kata kunci yang mereferensi buat Paulus untuk bisa membuat suatu keputusan iman bagaimana dia hidup. Oh, kematian tidak menjadi masalah. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita yang sudah mendahulukan banyak firman Tuhan ini tetap hidup konsisten dengan iman kita, itu menjadi persoalan. Dan juga tadi sudah dikembangkan oleh Ibu Ipon juga kita kali itu dijawab. Saya kembali melihat beberapa persoalan lain Bapak. Tadi Bapak Pendeta yang saya katakan tadi itu di daerah Tapanuli yang mungkin masih di kota kecil dan kepedesan. Tetapi saya juga pernah berjumpa dengan seorang pendeta Filipina. Kira-kira 8 tahun yang lalu kami sama-sama melayani di Kathmandu di negara bagian Nepal, berbatasan dengan India dan juga Afghanistan. Waktu itu terjadi apa? Kami menginap di salah satu hotel milik Hindu, tetapi hotel yang sudah ada di situ bunga-bunga naik persembahan di semua tempat itu. Dan memang kalau di Nepal itu rata-rata 90% di situ adalah orang Hindu yang aliran keras dan juga dengan agama juga Buddha Delama di situ. Kedua pusat itu ada di situ. Jadi hampir semua makanan apapun atau apa yang tersentuh sudah dipersembahkan kepada berhala. Memang suasana di situ begitu mencekam begitu. Lalu teman saya yang namanya pendeta Dr. Tabingo dari Filipina menginap di salah satu kamar, saya menginap di kamar yang lain. Yang terjadi malam-malam itu memang terasa menyeramkan juga. Tetapi pagi-pagi waktu kami sudah bangun pagi, saya bertanya kepada teman pendeta ini, Pak Pendeta, did you sleep well last night? Dia bilang, oh no, I couldn't sleep last night. Something wrong with me. Why? Tidak bisa katanya tidur tadi malam. Kenapa saya bilang? Ada sesuatu yang mengambil selimut saya. Jadi ketika saya tidur, ada yang tarik-tarik selimut saya. Jadi saya nggak bisa tidur. Siapa yang menarik selimut Bapak? Apakah serambut pirang atau bagaimana saudara? Oh tidak. Tetapi saya tidak ada sesuatu di situ yang menarik selimut saya tidak tidur. Saya tarik selimut ditarik kembali. Begitulah sampai saya sampai bisa tidur. Lalu saya bilang, apakah Bapak juga sudah sedang berdoa? Dia diam. Dia adalah dokter lulusan Amerika pada bidang teologi, tetapi juga tidak menggunakan apa yang di dalam puasa itu menyusuri akhirnya besoknya sebelum tidur
dia minta tolong saya, tolong saudara, brother, arbiter, come to my room, pray for me and for my room. Oke, saya berdoa, dan memang saya rasakan di tempat itu ada kuasa lain yang memang menguasai tempat itu, dan saya coba di dalam kuasa Tuhan Yesus, saya ikat kuasa dia dan tentangkan ke tempat itu, dan amallah tempat itu. Habis itu dia bisa tidur, dan malam besoknya pagi kami bercakap-cakap dengan puji Tuhan saya bisa tidur. Saya bilang, kenapa Bapak tidak gunakan kuasa dari Tuhan kepada Bapak sendiri? Itu kan kuasa kegelapan kecil, kenapa nggak dilawan saja? Jadi persoalannya ilmunya setinggi gunung, tetapi tidak difungsi imannya. Hal-hal begitu. Sehingga pada waktu terakhir kami dari situ, dia beli karpet dan macam-macam itu, minta tolong didoakan dulu supaya dia bisa bawa pulang ke Filipina di situ. Jadi ini yang menjadi persoalan saya, betapa persoalan menyangkut keimanan itu terus di situ, tidak terus. Jadi kalau Pak Pendeta tadi sudah mengatakan hidup kita keluar masuk dijaga Tuhan gimana? Lalu ada satu lagi kesaksian terakhir tentang hidup di dalam doa dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Suatu saat saya memang pernah mendapat satu kehormatan untuk studi di Amerika. Saya tinggal di asrama dekat kampus, dan saya bergaul dengan ada di situ misionaris muda dari Jepang, suami istri. Kami berkenalan dan mereka adalah orang Kristen, dan mereka sedang belajar untuk diutus menjadi misi, tenaga misi di negara lain. Jadi mereka tinggal di suatu apartemen tua. Waktu mau musim terakhir liburan, dia mengundang kita makan malam di rumahnya, dan saya datang bersama lebih kurang 5 orang Jepang dan juga 5 orang Amerika masih bersama. Yang terjadi karena itu apartemen sudah tua, mereka tinggal di lantai 4 dan terlalu kecil untuk makan bersama, harus kami makan di lantai ke-10 di ruang hall lantai 10. Semua makanan disiapkan dan kami naik lift di situ, penuhlah ruangan itu, naik lift sudah sampai ruang ke-10. Yang terjadi sudah seharusnya dibuka pintu, tapi pintu tidak terbuka. Tidak terbuka itu pintu. Lalu terjadi apa? Karena itu liftnya itu bisa pakai kaca, kelihatan ketapel manajer daripada apartemen itu buka pintu. Datang mencoba membantu, kami nggak bisa dibuka. Panas karena musim panas sama sekali. Jadi dalam hati saya, bagaimana bisa kami keluar di sini udah kepanasan? Dalam hati saya, kalau saya berdoa dalam hati diam-diam, pintu dibuka Tuhan, maka mereka tidak tahu bahwa yang dibuka adalah Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya berdoa secara bersuara, kalau Tuhan tidak buka pintu bagaimana? Ini kan menjadi persoalan. Akhirnya sudah lama kami di situ, akhirnya tetap ada suara Tuhan yang datang ke situ. Kenapa kamu tidak menunjukkan imanmu? Hanya saya bilang sama teman-teman di situ, teman-teman kita lebih kurang 10 menit di dalam kepanasan tidak ada Tuhan. Tetapi saya tahu ada yang bisa buka pintu ini, namanya Tuhan Yesus. Our God in Jesus Christ. Dia bisa buka pintu ini asal kalian mau berdoa bersama-sama dengan saya. Mau kalian berdoa bersama-sama saya? Siap, Pak, kata dia, kalian berdua kepada saya. Saya pimpin juga dalam doa. Saya bilang, Heavenly Father, open the door for us in the name of Jesus. Habis saya berdoa itu pintu terbuka. Semua ketakutan. This is the first time I see the mighty in my life. Semua ketakutan terbuka setelah terbuka pintu. Lalu habis itu ini misionaris muda ini sebelum makan mereka mengarahkan mereka supaya mereka baca Alkitab, mengatakan tidak mustahil menolak Tuhan. Itu berarti faith in action. Apa yang kita tabur dan apa yang kita iman itu kalau kita praktekkan, Tuhan buka pintu dan Tuhan tidak akan mungkin mempermalukan kita. Itu juga tadi kesaksian Ibu Lucy juga dengan beberapa hal yang dialami di ketika ke Yerusalem. Jadi Bapak, apa yang sudah kita tabur dan kita sedang taburkan ini, mungkin dalam evaluasi tahun ini yang mau kita lihat adalah bagaimana kita menghormatkan tentang kematian itu bahwa dalam Kristus
mati dalam secara keuntungan seperti Paulus. Paulus di dalam perjalanannya yang juga adalah seorang Farisi, tapi berjumpa dengan Yesus dan meyakini hal itu sehingga dia tidak takut lagi kematian. Dan memang kehidupan orang Kristen tidak perlu takuti kematian karena dia adalah berjumpa kepada rumah abadi bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, melanjutkan seri iman ini. Setiap kali kita beribadah, seorang khotbah lalu bicara apa? Anda bahagia semua? Nah, waktu diberikan pertanyaan seperti itu, saya nggak bisa menjawab. Kenapa? Kata bahagia itu kan tidak bisa sekedar ngomong, harus nampak dalam kehidupannya. Misalnya, bagaimana saya bahagia kalau saya sakit, juga bisa mengganggu cara berpikir. Tapi saya belajar dari apa? Firman Tuhan yang mengatakan berbahagialah. Itu kata-kata Yesus dari Matius pasal 5. Saya coba terus mengingat hal itu dan belajar untuk mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata bahagia itu. Ternyata bahagia itu ada sebenarnya, tapi kita nggak pernah merasakan. Karena apa? Kita sudah terjebak dengan masalah kita. Saya punya masalah, contoh karena sakit. Makanya saya sering ribut dengan istri, bukan karena sakit kita, karena istri itu nggak mengerti saya. Berat ini. Artinya saya ngomong gini, bagaimana sih orang sakit dimengerti kan sulit juga. Tapi juga tahu saya mengalami stroke. Saya bangun tidur saja kadang-kadang berjalan tuh susah. Tapi pendamping saya belum tentu mengerti saya. Maka itu kami sering ributkan apa? Saya minta pada istri saya, tolong mengerti saya. Tapi memang sulit. Bagaimana bisa dia mengerti saya? Dia nggak sakit kok. Saya yang sakit kan? Ini persoalan kami. Bukan artinya apa? Kita bicara tentang sharing iman. Saya juga bangun cara berpikir yang positif saja, yaitu ya kalau memang saya menyulitkan dia, kalau saya katakan membuat dia tidak berbahagia, lebih baik saya diam. Makanya Bapak Ibu bertanya, saya orang yang banyak pendiam daripada bicara. Kenapa? Karena kalau saya ngomong belum tentu orang mengerti. Karena banyak masalah dalam kesehatan saya. Ya, saya memang seperti itu, Bapak Ibu. Artinya malam ini saya mau belajar bagaimana berbahagia. Katakan istri marah-marah, ini apa-apa yang beri bahagia saya. Katakan seperti itu. Ini bukan mau jelekan istri, gimana pun istri kan paling cantik lah. Artinya supaya melalui ibadah ini pahami saja kalau kita sakit gimana. Termasuk juga di saat saya kan dipercayakan untuk melayani. Ya, saya berterima kasih, tapi saya bangun dulu kebahagiaan saya. Karena orang lain kalau tidak bahagia kan jadi sulit ya. Sehingga saya senang kalau sebelum melayani saya ketemu dengan presbiter yang melayani ibadah itu. Saya bangun sore itu dan saya lihat mereka, oh mereka bahagia. Nah kalau mereka bahagia, saya percaya saya bisa membahagiakan mereka. Itu saja. Artinya Bapak Ibu,
Mereka tidak melihat kasihan Pak Pendeta sakit. Udahlah, di rumah aja. Tuh, di rumah seperti malam ini. Ibu Pendeta tanya sama saya, Pak Pendeta yang mana? Temanya apa? Beliau mengatakan, Bapak mau ambil 4, nomor 4 atau nomor 3. Saya langsung bilang, saya ambil nomor 3 saja. Karena saya mau bangun kata-kata bahagia itu boleh terjadi dalam hidup saya. Kalau saya bicara tentang tidak kebahagiaan, saya kira enggak juga. Saya bahagia dengan istri saya. Ini kan pengakuan iman ya. Janji pernikahan itu Pak. Ya, Janji pernikahan itu yang diingat Bapak. Janji pernikahan. jadi perdagangan kenapa Pak? Kebahagiaan dengan suami istri itu janji pernikahan yang Bapak ingat sehingga tetap bahagia begitu. Iya. Saya selalu bahagia Pak. Walaupun saya marah-marah, saya bahagia. Karena dia masih bahagia. Kalau dia nggak ada, pun sulit saya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita bicara kebahagiaan supaya kita bangun kebahagiaan yang dari Tuhan itu. Tuhan memberkati kita. Pokoknya masalah ini nyorong marah. Pokoknya terakhir Bapak Ibu ya, yang lain boleh kuliah cepat sulapar nih. Semua sore abangnya kita. Jadi Bapak Ibu, Seriman memang bertabuh punya ciri khas karena pakai kesempatan ini Bapak Ibu. Tadi sudah ada satu panada boleh itu manusia hidup bukan dari roti saja. Roti sempat ayat 4 toh. Apalagi orang lain yang puasa. Bapak Ibu, tema saya itu kasih karunia. Kasih karunia itu selalu saya katakan kanan bahasa Ibrani, karis bahasa Yunani, gift bahasa Inggris. Yang tidak diminta tapi dapat. Nah, tadi yang berbahagia itu Pak Pendeta ulas tadi, Matius 5 ayat 1 bilang, berbahagialah orang yang miskin. Kata berbahagia itu bukan happy, bukan. Juga bukan joy, bukan. Tetapi dia lebih kepada arti bless atau diberkatilah orang. Ada 9 kurang lebih ya. Berkatilah orang yang miskin. Kenapa diberkati orang yang miskin? Karena orang yang miskin itu tidak punya apa-apa, bukan miskin uang, bukan. Tapi dia bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, orang seperti itu dia bless. Dia diberkati. Berkati diberbahagialah orang yang berduka cita. Ini adik kita Oren dan Om Joni lagi berduka cita, dan mereka yang rasa bahwa orang yang berduka cita itu Yesus loh bilang berbahagia. Artinya justru yang berduka cita itu dia rasa kalau Roh Kudus itu menghibur dia. Ada pengharapan yang tadi dikatakan Pak Pendeta Peter 11 ayat 5. Kemudian berbahagia orang yang lapar dan haus kebenaran. Itu yang kalau grup SPA saya itu suka bilang, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Orang yang haus dan lapar. Ya, berbahagia orang yang suci hatinya itu tidak munafik. Apa yang di bibir itu di hati. Suci hati. Berbahagia orang yang bawa damai. Artinya orang bawa damai. Kalau disebut anak-anak Allah, berarti kalau orang tidak bawa damai dia disebut anak-anak. Orang Batak bilang apa Pak Dokter? Nebolis. Sibolis. Kalau orang yang tidak bawa damai dia iblis. Berbahagialah orang yang dicela atau difitnah. Itu paralel dari Mazmur 109 ayat 4. Raja Daud bilang, aku berdoa untuk dia tapi dia memfitnah aku. Jadi itu pergumulan yang namanya kita kurang dunia berbahagia. Kasih karunia. Kasih karunia itu juga lah yang dibangun dalam yayasan bertabur ini Bapak Ibu 3 tahun baru berusia 3 tahun baru belajar jalan Bapak Pendeta. Tapi target kami 2000 kasih karunia 2023 ini tembus di angka hampir 2000 jiwa baca Alkitab. Saya bersama dengan sahabat pelayanan kami dulu di Alika, Pak Pendeta Kariso, dulu dia masih KMJ Paulus, dan dia katakan itu yang diputuskan di Makassar. Pak Mais berdiri dulu, bilang apa? Sini Pak Mais, sini tetap ada di sini. Ini andalan ini.
Beliau yang membimbing grup 9 kali putaran baca Alkitab. Ini kebanggaan saya. Cikal bakal 2000 berapa ya? 2017 kasih karunia. Beliau yang akan masuk melapor karena bertabur itu sekarang di posisi 98 grup baca Alkitab. Jadi Ibu Pendeta akan kerjakan itu 005 sampai 9 kali putaran beliau. Silakan Pak Mais, apa katanya? Baca Alkitab apa? Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Pendeta, Bapak sekalian. Awalnya kita PKB Paulus itu hidupnya biasa-biasa saja. 2017 Ibu Pendeta Lucy memimpin ibadah PKB. Pada waktu itu saya ketua PKB di 5 tahun. Lalu Ibu Lucy, Pak Maya, boleh nggak ajak Bapak kita baca Alkitab yuk? Baca Alkitab yuk? Iya. Nama ini kami hidup ya Kristen, tapi Kristen gitu aja Pak. Hidup. Saya hidup di tanah Jawa ini Kristen begitu. Saya orang Ambon, saya merantau di Jakarta dari tahun 88. Saya lulus SMA, saya datang ke Jakarta. Jadi kami bergereja itu ya, yang ini ya bergereja, pulang gereja ya sudah habis. Itu Ibu Lucy pimpinan Alkitab dan mengajak untuk membaca Alkitab. Dan puji Tuhan Bapak PKB mau, ayo Pak, kita bikin grup. Lalulah kita mulai bikin grup. Dan pada tahun 2018 acara temu karya PKB GPB baru dicanangkan GPB membaca Alkitab. Tapi kita sudah lebih awal dari 2017. Sampai sekarang kita sudah putaran ke-9, mau ke-9 dan 10. Jadi yang Ibu Lucy ajarkan buat kami itu baca saja, tidak usah paksa untuk dimengerti. Bapak-bapak baca aja, berdoa, nanti Roh Kudus akan bekerja, nanti dengan sendirinya akan dikasih pengertian oleh Tuhan Yesus apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Betul Bapak, dan itu terjadi. Dulu sebelum kita PKB baca Alkitab, kalau kita selesai gereja hari Minggu atau ibadah PKB, kita bicara duniawi. Anaknya sekolah di mana? Sekarang kerja di mana? Mobilnya berapa? Rumahnya di mana? Tapi setelah kita baca Alkitab, gila Daud bisa begitu ya, udah bisa yang kedua tapi masih aja. Si itu berselingkuh, begitu. Oh, itu Bapak, kita ceritanya cerita Alkitab, bukan cerita duniawi lagi. Dan puji Tuhan sampai sekarang PKB Paulus masih seperti itu. Terima kasih mungkin itu saya lanjut toh. Putaran ke-10 Tonyong. Mantap. Jadi Bapak Ibu, itulah kasih karunia yang harus dibagikan. Yohanes menulis kasih karunia di atas kasih karunia. Kasih karunia itulah bertabur, nggak pernah diam. Kalau 1 tahun ini nanti Pak Ferry akan bikin rekapnya, itu nanti habis sambil makan lihat di TV. 1 tahun ini kami luar biasa. Itu udah kemana-mana, saya aja lupa. Batam, Salatiga, dari Batam nyebrang ke Singapura, di situ ada pelayanan, ibu-ibu ditemani oleh Pak Mendropa sendiri kayaknya. Kasih karunia yang berikut lagi adalah ke Eropa, itu di luar pemahaman saya. Itu tujuannya pergi hanya untuk lihat anak dan cucu, urusan keluarga. Ternyata kasih karunia. Makanya Amin Matius 28 ayat 19, kita jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan terciptalah grup baca Alkitab di Nederland, di Vasen ya, GPN di sana. Tuh kasih karunia lewat Pak Ferry Lopulala. Di Jerman ada, SPA, di Belgia ada, dan kemarin di Papua. Saya selalu berdoa, Tuhan, jangan saya angkat kaki dari negeri ini, saya tidak mau pulang kosong. Kasih karunia. Di mana kaki mau melangkah, pulang nggak boleh kosong, harus bawa jiwa. Itu namanya tambah kerjaan. Udah 100 ini handphone udah berat dia. Tapi Bapak Ibu, sekarang juga ada dari tadi saya tuh ya, itu di Pendeta Gemit, di Amanatun perbatasan Atambua dan Dili. Saya bilang, Ibu Pendeta, cari jiwa. Sebab Yesus tidak pakai mimbar gereja. Yesus itu pakai bukit dan perahu. Itulah mimbarnya.
teologi mimbar tidak lagi. Teologi mimbar itu kaku, tetapi teologi di mana pekabaran Injil itu harus. Itu yang kasih karunia. Kami dari pagi di Rutan Pondok Bambu ada satu warga binaan yang biasa kesurupan dan kami doakan tadi. Di Rutan Pondok Bambu itu juga ada grup Alkitab, hanya mereka tidak bisa melapor karena pegang handphone. Bapak Ibu kasih karunia setiap hari. Setiap hari kasih karunia. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok itu kasih karunia. Di mana saya melangkah, di situ ada malaikat Tuhan. Di Yerusalem ada ownernya pelaku wisata, beliau yang bikin TikTok. Di Papua dua pemuda saya nggak kenal, dia ikut saya kemana. Di pinggir pantai ibu-ibu lagi musik, lagi joget-joget, Pak Ketua ya, dia geser, ibu pendeta kekurang bikin TikTok di situ. Saya selalu diikuti oleh malaikat. Ke Jerman itu Bapak Ibu saya sendiri, Pak Arianta dan Ivan tidak izinkan karena mau nggak tahu bahasa Belanda. Nanti mau pakai bahasa Tarsan di situ. Tenang, 2 hari saya berdoa. Dan waktu melayani di Pergi, Nona Ambon, Nona Teteleta bertemu saya di toilet Bapak Ibu. Saya tanya Roh Kudus, apakah dia ini orangnya Bapak yang aku berdoa itu? Ya, katanya. Salam, Nona orang Ambon atau Timur Ambon, Nona mau ikut tapi Hamburg sana, pelayanan Jerman. Tapi tinggal di sofa, mau itu pendeta. Belum kenal Bapak Ibu. Dia belum kenal saya, dan dia belum tahu saya pelayan firman. Dia belum tahu. Dia langsung iya, itu kan bayar pakai doi orang beli euro. Artinya kan dia bisa tanya pendeta bayar atau saya, kan begitu Bapak Ibu. Dia deal loh, kami deal di toilet itu Bapak Ibu. Ternyata sampai situ dia bawa Alkitab P1 rupanya. Kami berdua Bapak Ibu, dalam situasi dingin itu 5 derajat loh. Anak saya itu mau manis sebenarnya datang untuk event atau pelayanan ya. Dua-dua. Diam kamu, karena kamu berhutang kasih karunia. Jangan kamu protes. Antar juga Bapak Ibu. Jam 6 pagi gelap itu di Belgia, saya udah di kereta. Di kereta berdoa dan menamin, handphone udah aktif lagi. Duduk di depan ini mahasiswa, kira-kira dia kah Bapak? Dia kah Bapak? Malaikat itu dia kan? Bisa pinjam handphone nggak? Saya bilang, aduh, dapat di mana di kereta yang pendeta pinjam handphone? Oh bisa katanya. Tolong telepon anak saya untuk suruh orang yang saya mau pimpin ibadah jemput di situ. Pakai handphone orang Bapak Ibu. Saya tanya Bapak, dia yang malaikat itu yang Bapak kirim? Ya, dia. Habis itu dia tanya, kamu mau turun di sini atau di mana? Saya ke bahasa Belanda. Mau turun di mana? Saya bilang saya di sini. Ini udah lain. Kamu ikut saya. Dia suruh saya ikut dia. Kamu duduk di sini di Starbucks aja, jangan kemana-mana. Nanti yang jemput kamu. Tapi saya buru-buru karena saya mau kuliah. Terima kasih Tuhan malaikat. Duduk lagi yang jemput dia nggak bisa kuliah, handphone mati. Karena tahu gimana story. Pergi lagi dekat-dekat lagi dari mahasiswa yang dari Uganda. Saya lihat dia dulu mukanya. Malaikat dia Bapak. Saya tanya, bisa nggak pinjam handphone? Saya mau telepon yang jemput saya. Oh bisa. Telepon lagi. Padahal di dalam ada duduk mukanya ada bersama. Terima kasih. 2 malaikat Bapak Ibu. Selalu ada malaikat. Dan itu yang Pak Hari aja bilang kepada Ivan, mamamu itu biarkan dia berjalan sendiri. Pasti ada mujizat Tuhan bersama dia. Bapak Ibu tahu, saya di Pergi itu ini out of record. Saking capeknya habis melayani saya pingsan loh. Saking capeknya itu 1 hari 3 negara. Jerman jam 5 pagi naik bis 6 jam ke Nederland, pimpin di gereja Ibu Petra yang buka lahan itu. Di pertama ini Bapak Ketua DP, mereka yang buka lahan itu. Kadang-kadang ini yang tadi pikiran dan perasaan Kristus Ibu Pendeta. Saya dan Ibu Petra itu habis hampir mundur. Karena di Eropa itu kalau kita minta minyak tuh orang pikir. Yang pertama air mahal, listrik mahal. Biar pendeta sekalipun, Ibu Petra sempat tawar hati. Dulu dia minyak kita ke rumah, giliran kita ke pendeta mau pergi dia mau. Saya bilang Ibu Petra sudah jauh kalau memang bukan dia dipilih. Tuhan Yesus begitu dipilih tergelnya buka Wahyu 3:20. Paling sedap di Omaneh Watinena tuh. 1 minggu kita nginap di situ.
mau pulang kalau bilang di sini saja, di sini saja. Free of charge. Gereja Oekumene Kawanua Nederland. Manusia fall banyak di sana. Habis dari situ Jerman, Nederland, anak sudah jemput balik ke Belgia. Di jalan karena ngomel, besok mama rencana apa lagi? Rencana di pelayanan di mana lagi mama? Supaya saya bilang, sebenarnya mama datang ini untuk siapa sih? Untuk Tuhan Yesus dia, namanya Om. Kasih karunia, di atas kasih karunia. Kamu jadi begini sampai mati saya nggak bisa bayar utang sama Tuhan. Gitu. Jadi itu ibu pendeta yang pikiran perasaan Kristus. Jadi kalau satu pintu tutup, orang lain tutup satu pintu, Tuhan buka 1000 pintu. Asal hati kita pikiran perasaan Kristus. Jangan jadi hamba manusia. Koreksi kalau saya salah. Bapak ibu pendeta, ketorang ini hamba dari kepala gereja. Suka-suka dia mau utus di mana. Tutup pintu di situ, dia buka 1000 pintu. Karena kita bukan hamba manusia. Itu aja yang pikiran perasaan Kristus. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak ibu, saya sampai bilang kepada suami, kayaknya saya suka pindah ke Eropa. Lalu ibu Olga marah. Jadi maksud ibu bertabur untuk siapa? Karena kami sudah siap, pemuda-pemudi kami ini untuk regenerasi. Ada Musa, ada Yesua. Sudah siap. Karena waktu cepat berjalan. Kairos, pakai waktu. Tadi di lapas rutan saya bilang, baca Alkitab sebelum mereka sambung, sebelum mati. Baca Alkitab sampai mati, tahu mereka. Supaya jangan sampai baca sampai mati baru taruh Alkitab. Oleh punya mama almarhum itu seulang-ulang baca Alkitab. Jadi si Pipa Kuda pada Petrus, mari masuk, cepat masuk. Ya, tiap hari tuh, gitu tuh. Jadi syukur-syukur. Kalau yang belum kelar baca Alkitab, kenapa umur 75 belum kelar? Lu bikin apa di dunia? Kenapa 75 belum kelar? Cuma lihat kejadian sampai Wahyu. Iya toh Bapak, kasih karunia di atas kasih karunia. Itu saja. Pikiran perasaan Kristus artinya kita bukan hamba manusia. Kita hamba dari kepala gereja. Kadang-kadang orang ini kalau suruh-suruh pendeta lupa. Kotoran ini hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Suruh sana, suruh sini, suruh situ. Kadang-kadang lupa Maria begitu. Pikiran perasaan Kristus. Kedua lagi apa tadi? Oh, hidup Kristus, mati untuk. Kalau pikiran mereka mati coba pendeta. Untuk apa? Paulus bilang kalau hidup dia kerjakan keselamatan. Efesus 2 ayat 8. Kalau hidup pakai baik-baik itu napas. Karena besok belum tentu kita ada. Raih kesempatan. Bertabur begitu. Raih kesempatan. Mumpung ada. 1 bulan, hampir 2 bulan saya nggak ada. Ibu-ibu hela napas. Begitu ibu pendeta pulang, ngos-ngosan orang. Ngos, aduh Tuhan Yesus tolong, sudah di mana lagi ibu pendeta? Aduh tiba-tiba sudah blok M Plaza, tiba-tiba begini, 19 sakit perut. Saya bilang kepada ibu kerja apa? Saya ini belum tidur. Oh iya, ibu pendeta. Kalau begitu saya ikut tidur, tanda ibu istirahat. Malam harus hadir. Jadi raih kesempatan, kemudian berbahagia, bukan joy, tapi bless. Semakin banyak air mata, di situ kita berbahagia. Semakin kita itu diperhadapkan dengan salib, di situ kita berbahagia. Saya akan tutup ini tadi pagi seorang jemaat GKI, temannya Ibu Olga, GKI Cipinang Indah. Beliau ini dari Buddha. Mertuanya sebelum meninggal titip kepada saya. Dari nol Bapak Ibu saya bimbing, ya bertabur lah jadi. Sampai kalau almarhum itu telepon, biasa Ibu Olga paling marah. Dia kira kali ini pendeta harus urus dia punya mantu. Ibu Olga ini paling sayang banget sama saya. Protek, jangan coba-coba Bapak Ibu telepon ada beliau, pasti beliau marah. Karena ibu pendeta kapan tidurnya? Itu dia tanya begini. Ibu pendeta, saya kira di gereja itu orang suci. Karena dia orang Chinese budaya. Nyata di gereja banyak orang jahat ternyata, dia bilang. Saya bilang, kan kamu udah dapat piagam dari bertabur. Kelar baca kitab kan dapat piagam. Kamu lupa yang makan minum dengan Yesus itu sampai Yudas kan? Iya benar juga ya. Kamu tahu nggak yang mengkhianati itu orang dekat kita? Kalau di dunia sekuler itu saling gigit, sikut menyikut biasa. Tapi kalau di gereja itu luar biasa.
Dia hidup dalam daging atau roh? Kalau dia masih sikap mengikut, dia masih karena jabatan yang padahal sahabat saya Ibu Pendeta Ivon tuh geleng kepala. Saya tuh heran Ibu Pendeta, bahwa orang tuh jabatan dia pikir dia pegang jabatan terus padahal cepat. Makanya Opa Em ini, orang tua saya, orang tua kami ini tidak mau dipanggil KMJ, karena KMJ setelah itu kan lepas tuh, jadi harus panggil aja Pak Pendeta. Itu Bapak Ibu. Dan itu doa. Saya dengan Ibu Pendeta Ivon sahabat saya, kami berdua biasa berdoa. Saya selalu bilang, jangankan rumah Ibu Pendeta, nyawa saja Tuhan Yesus kasih. Ini bukti ini. Pak Ketua yang pertama, masa Covid, Pak yang jadi tim, bukti satu rumah. Orang tak mencari, Tuhan buka. Allah yang mana bertabur bilang apa Bapak Ibu? Sembahyang bertabur, silakan. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Kalau orang omong uang dulu baru pelayanan jalan, kalau kami enggak. Jalan dulu baru doi datang. Jalan, kadang kami jalan nol. Kadang jalan itu nol. Karena ini kan bisa pensiun semua, ini mantap toh, makan tabungan toh. Jalan dulu, uang itu datang. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di Bertabur, Bapak Ibu. Dan pasti kami raih kesempatan. Berapa jiwa di situ? Tutup tahun ini target kami 1.500, Tuhan kasih hampir lebih dari, hampir sampai angka 2.000 orang bacaan kita. Itu saja Bapak Ibu, jangan terlalu panjang karena manusia hidup bukan dari roti saja. Terima kasih Bapak Ibu sharing iman, dan ini pun tidak direncanakan. Flyer baru jadi, betul wanita laki-laki baru bilang, Ibu Pendeta bagaimana kalau usul iya. Saya berdoa lagi WA sama Pak Ketua GPI ini, Tuhan Yesus Kristus tolong supaya Bapak Pendeta bisa jawab WA. Begitu tuh orang kan singkat jabatan tuh Bapak, hati-hati dengan ada jabatan toh, dan sebagainya. Kotor mesti hati-hati toh. Kotor berdoa gitu Yesus Bapak sore. Tapi Bapak Ibu, pikiran perasaan Kristus, semua pendeta yang ada di sini pasti rendah hati. Kalau dia sombong tak bisa berteman dengan saya. Itu aja ukuran. Pikiran perasaan Kristus. Beliau ini ketua GPI mau datang bicara dengan saya. Notabene ada jabatan loh, peninjau lagi, bayar sendiri lagi. Dia itu perlu aku coba. Tahu apa ini? Lihat omong dan minta. Oh terima kasih Tuhan. Ada satu lagi rendah hati, namanya Pendeta Simon Prapra. Keren pendeta. Ibu Pendeta Lus, Bapak kenal saya. Kan waktu di sana, di Ketapang, saya berdoa dan terima kasih Tuhan. Kalau ada 5 pendeta GPB begitu damai di bumi. Damai di bumi, memang cuma orang hamba Bapak ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sudah ada pertanyaan kalau bilang soal apa? Silakan. Ada apa yang mau tanya? Pak Polsek? Aman. 3 kali pertanyaan ini, lapor jam 3 pagi. Ibu Bapak kita lanjutkan ibadah yang ada ini. Mari kita naikkan pujian, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu
waktu yang terluang, sedikit ku mengenalinya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur atas penyertaan-Mu. Kami sudah membaca, merenungkan sabda-Mu, kami sudah mendengarkan sharing dari hamba-hamba-Mu malam ini. Biarlah melalui Roh Kudus, semua itu tertanam di dalam diri kami dan batin kami, dan kami diingatkan, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Bapa Surgawi, malam ini kami mau mengucap syukur keluarga Harian Cepela. Tuhan berkenan memberikan setahun usia pernikahan menjadi 34 tahun. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga ini, Bapak Harianja, berkati Ibu Pendeta, berkati anak-anak mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai anak-anak di rumah ini. Mereka sudah dapat pekerjaan yang baik. Tuhan sudah ada bersama dengan mereka di mana saja berada. Inilah syukur kami malam ini. Kami juga mengucap syukur rangkaian pelayanan Yayasan Bertabur yang sudah selesai di tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Tuhan terus hadir dalam Yayasan Bertabur ini. Berkati para pengurusnya, para ketua, anggota, dan tuntun mereka di mana saja Tuhan utus. Dan ada banyak orang yang dapat mengenal Engkau melalui pelayanan yang diberikan. Bapa yang kekal kudus, kami berterima kasih dan mengucap syukur rangkaian pelayanan di Bulusi, Harian, di Eropa, Belgia, Jerman, Belanda, dan juga di Papua yang sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami mengucap syukur malam ini hamba-hamba-Mu memberi diri terlibat dalam pelayanan. Pendeta California, Tarungan Bupati, Pendeta Ardita Semurangkir, Pendeta Charles Timbuleng, Ibu Pendeta Lucia Harian. Berkati hamba-hamba-Mu ini juga hamba, dan utus kami dalam menjalankan semua tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Semua kami yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, saudara bersaudara malam hari ini di rumah ini, Tuhan berkati kami secara pribadi dan keluarga kami masing-masing. Inilah doa syukur kami padamu ya Bapa, yang kami minta dalam satu nama, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, terus nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan.
Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari NKB 208 bait 1 dan 3. Tabur waktu pagi. Ayat ketiga, baik ketiga. Maju walau suka, namun bagi Tuhan Dia jauh berada, susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdiri, kita akan membawa persembahan ini kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak pada malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan yang juga berasal daripada-Mu. Berkati ya Tuhan, persembahan ini akan dapat dipergunakan untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita bersama. Mari kita naikkan pujian Janganlah Lelah. Jangan lelah. Tunggu dulu atau mau nyanyi tanpa musik? Ya, Ya, musiknya belum dapat. Mari kita naikkan pujian. Jangan lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, digunakanlah yang berluka, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, digunakanlah yang berluka, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik Bapak Ibu, arahkanlah pikiran dan hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga besar harian yang telah ditepati, baik Bapak keluarga, ibu dan anak-anak dalam setiap kesibukannya dan pelayanannya. Berkati juga kami semua yang hadir dan sertai kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Karena kita akan berdoa sebelum makan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu patah dua kata dari tuan rumah kita, Bapak Haji Ardiana Hidayat Pendeta. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu Pendeta, terima kasih untuk pelayanan firman dan juga ibadah pada malam hari ini dari Pak Pendeta Rudi Hena dan juga Bapak Ibu Pendeta yang lain. Kami adalah salah satu yang bersyukur disambangi oleh banyak hamba Tuhan pada malam hari ini. Sebenarnya
perjalanan kalau kita bilang pelayanan dari istri saya, kenapa dibilang tadi kok nggak kelihatan Tuhan? Memang begitu, setiap hari saya kita ngomong tentang firman, benar nggak Pak Mike? Iya betul Pak. Orang yang sudah melakukan kamu suka kita, ya kan? Dan kebetulan juga pada malam hari ini kami dimungkinkan oleh Tuhan hadir pendeta-pendeta ya yang saya kagumi, Pak Pendeta Ika, Pendeta Ipon, Pak Pendeta Rudi, dan sahabat kita Pak Pendeta Opa ini. Pendeta-pendeta yang saya kagumi, bukan idola ya, bukan idola. Ya toh, kalau idola tuh nggak bagus ya, amangnya. Idola itu dalam bahasa Inggris tuh idola itu justru berhala, betul? Idol worship, gitu. Ya kan, idol worship. So, orang yang bikin kata idola tuh menurut saya nggak bagus, kayak American Idol, Indonesian Idol. Koreksi kalau saya salah. Tapi pengalaman saya dalam belajar struktur bahasa Inggris, idol itu justru keberhala. Jadi jangan memakai kata Ibu Ipang adalah pendeta idola saya, Pak Pendeta Rudi Rehana adalah idola, salah. Artinya saya mengagumi. Ya, teladan ya. Idol itu justru nggak bagus. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang ngomong suka idol, tolong dikoreksi. Karena itu bahasa Arabnya musyrik. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam makan malam. Harapan dan doa kami juga kepada Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesehatan, kekuatan dan juga keselamatan untuk sampai di akhir tahun ini. Dan kita akan memohon lagi untuk berkat yang sama dalam perjalanan pekerjaan pelayanan kita di tahun yang di 2024, tahun pengharapan dan juga tahun sukacita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Memiliki para hamba Tuhan. Ini harus kita doa ibadah malam. Mari kita bersama dengan Tuhan. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Bapa Pencipta alam semesta yang hadir di dalam diri dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk semua berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, terutama untuk keluarga Hariaja dan Ibu Pendeta Lucy di rumah ini, yang Tuhan telah menganugerahkan 1 tahun penambahan usia pergaulan mereka. Kiranya Tuhan biar mereka semakin heran untuk semua kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, dalam menata kehidupan keluarga, anak-anak dan cucunya, dan juga dalam karya layanan mereka memberitakan kebenaran firman-Mu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk yayasan bertabur, Tuhan juga memberkati mereka. Pakailah ini semua Tuhan menjadi alat penyebaran firman-Mu di tengah-tengah negara, bangsa dan negara kami dan di dunia ini. Kami juga berdoa untuk kami semua, hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Tuhan telah mengingatkan kami, rohani kami dengan firman-Mu yang begitu memegangkan, memberi kami semangat untuk supaya kami tetap teguh menghadapi segala macam cobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biar semuanya Tuhan menjadi menopang, memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, dalam ucapan syukur dari keluarga Pak Arianja dan Ibu Bella dan juga Yayasan Penabur menyediakan makanan di hadapan kami. Sebelum kami makan makanan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga makanan Tuhan boleh layak kami makan, menjadi sumber kekuatan bagi tubuh jasmani dan rohani kami. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang belum bisa menikmati makanan seperti yang kami nikmati malam hari ini. Tuhan juga memberkati mereka melalui pekerjaan tangan mereka dan melalui orang-orang yang berada di sekitar mereka. Ya Tuhan, Bapa di surga, adalah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Yesus Kristus kami hidup, kami mohon dan berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sebelum makan, bolehkah
para pelayan berfoto dengan bertabur dan setelah itu dan Bapak Ibu hanya 5 menit aja. Kemudian para Ibu Marta tolong siapkan sebelum jemaat makan kaum Lewi dulu terima bagiannya. Jadi tolong disiapkan yang kaum Lewi punya. Mari Bapak Ibu bertabur, kita foto suami istri mari dengan para pelayan dan habis itu dari para pres kita. Jarang-jarang ini dapat 5 pendeta nih Bapak Ibu, kira gampang ini. Kumpulkan 5 pendeta emang gampang. Mari, atau Bapak Ibu pendeta duduk di muka aja. Mudah, Kevin Joshua aja. Si kursi dulu. Pendeta dulu datang. Pendeta dulu. Ini. Oke. Ini gorden keluarga, ikan-ikan siap. Ya, mari. Sini oleh ya. Boleh.